ini adalah hari kedua Rumah Q.id berada di Citra Majaraya. Saking luasnya kawasan ini kita sampai perlu 2 hari, sobatku, untuk dari kemarin touring Citra Majaraya ini. Nah, beruntungnya pada hari ini tuh kita kedatangan bintang tamu section head dari Citra Majaraya. Kita akan kupas tuntas belajar dari beliau seperti apa. Kita langsung aja ya, stay tune terus di Rumah Q.id. Oke? Halo, selamat sore Kak. Dengan Aris dari Rumah Q.id. Boleh ketemu dengan Pak Hotman? Ya? Oke. Oke. Langsung aja, Kak. Oke, makasih Kak. Nah, kita mau ketemu sama section head-nya dari Citra Majaraya. Seperti apa sih orangnya? Penasaran kan? Yuk, langsung aja. Halo Pak Hotman, apa kabar? Waduh, thank you banget nih Pak atas waktunya dan kesempatannya. Pak Hotman mau ngisi di Rumah Q.id ini. Pak Hotman sebagai section head dari Citra Majaraya ini pastinya ilmunya sudah segudang dong. Nah, kita pengen tahu nih, apa sih kelebihan dari Citra Majaraya ini yang ngebuat orang-orang langsung jatuh cinta sama Citra Majaraya? Oke, ya, kalau pertanyaan itu sebenarnya simple. Dasar pertama, kalau orang beli properti pasti nanya siapa sih developernya, benar? Siapa developernya, oke? Betul. Betul. Nah, ini yang jadi salah satu ujung tombak dari penjualan Citra Majaraya. Nah, orang pasti akan selalu tanya siapa yang membangun Citra Majaraya? Ciputra. Nah, gitu, Bapak. Tahu? Pak Ci. Siapa sih yang nggak tahu gitu ya dengan Pak Ci ini gitu ya? Kita sudah mungkin lebih dari 37 tahun. Wow. Ya. Nah, ini award. Nah, award yang sudah kita terima mungkin ini hanya sebagian ya. Ini untuk Citra Majanya. Nah, tapi Oh, ini award buat Citra Maja aja, belum Just buat proyek Citra Ciputra yang lain nih. Nah, itu lebih banyak lagi. Kalau dikumpulin nggak akan cukup ini. Makanya ini hanya sebagian yang diterima di Citra Majaraya ya. Nah, ini developernya. Ya. Jadi kalau orang beli pasti orang lihat developernya. Developernya ya. Siapa yang sudah bangun? Dan Oke. kan namanya properti itu kita bicara jangka panjang. Betul. Jadi bukan hanya kayak pakaian atau makanan. Begitu beli selesai clear. Ini enggak, properti itu kita beli rumah itu pasti bicaranya bisa puluhan tahun, ada yang mungkin diwariskan. Iya, betul. Kalau namanya aset itu kita pegang, kita beli, nah itu pengembangannya pasti butuh developer yang memang memegang dan punya kepercayaan. Betul. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau ngambil di Citra Majaraya karena developernya udah Ciputra Group. Ya, Nah, udah itu pasti dia, aman ya. keunggulannya. Secara integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Betul ya Pak ya? Ya. Itu motonya. Kita sambil jalan. Boleh? Kita lihat. Yuk. Nah, Ciputra sendiri, nah, Ya. kita tahu kita bukan hanya Citra Maja, proyek-proyeknya juga sudah banyak sekali, baik dari Indonesia, di dalam Indonesia, lokal maupun sampai ke luar negeri. Waduh, hebat ya. Hanya sebagian. Dan ini kalau lihat dari Wall of Fame juga, ini baru 97 proyek. 97. Update. Sekarang itu 143 proyek, Pak. Wih, gila. Nah, 143 perumahan. Ini belum kita update. Oh, Ya, oke. Kita sekarang udah pegang kelola sampai 143 proyek. Jadi buat sobatku di rumah, kalau developer Ciputra udah pasti aman lah ya. Maksudnya dari segi surat-surat segala macamnya ya. Ya, nah kita menjaga nama. Terus bangunan juga udah pasti nggak usah takut tiba-tiba nggak dibangun, developernya kabur. Itu nggak ada ceritanya di Ciputra ya, betul ya Pak ya? Ya, nggak ada story-nya begini. Nggak ada story-nya ya. Kita malah waktu itu pernah ada kejadian mungkin yang telat ya paling ya. Terlambat dan kita bayar juga penaltinya ya. Dan kalaupun telat, untuk di awal ya kita memang karena memang penjualannya over dari target kita, jadi kontraktor kita agak kaget, sempat kita waktu di awal itu terlambat. Tapi pun terlambat ya kita sesuai dengan rule ya, bahwa kita memang telat ya kita berikan kompensasi, Pak. Jadi saking larisnya Citra Maja ini. Mau di mana lagi cari developer yang developer telat menyerah, terimakan, kasih kompensasi. Iya, bener. Nah, terus kenapa sih, maksudnya pilihnya kok Ciputra kan banyak nih proyeknya, kenapa ngembanginnya di Maja nih? Nah, ini yang kedua, Pak. Nah, kalau tadi, kalau orang nanya kenapa Citra Maja membeli di Citra Maja, karena developernya. Nah, kedua, ya. Nah, Ciputra juga melihat Maja ini
Karena Maja itu dipilih merupakan satu dari 10 kota baru yang disiapkan oleh pemerintah, Pak. 1 dari 10 kota baru. Iya, betul. Jadi nantinya Maja ini bakal jadi jelas. kota gitu. Nah, ini akan lebih jelas, Pak. Oke. Kita lihat di sini. Silakan Pak. Nah, ini Maja dari 10 kota baru yang disiapkan oleh pemerintah. Itu hanya Maja. Jadi kita nggak bicara tentang cerita Majanya dulu nih. Kita bicara tentang Majanya dulu. Maja ini merupakan satu dari 10 kota yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, di antara 10 itu hanya Maja yang ada di Pulau Jawa, Pak. Sisanya yang 99-nya itu semuanya di luar Jawa. Kenapa ya pilihannya di Maja ya? Tahu sendiri, Pak Jokowi pemerintah sekarang ini memang lebih fokus untuk pembangunan di luar dari Pulau Jawa. Oh iya. Karena memang Jawa itu memang sebenarnya sudah cukup padat. Iya. Nah, ini pengen kita pemerintah pengen ngembanginnya semua di luar dari Pulau Jawa. Jadi ini memang Pak Ciputra ini mendukung salah satu programnya pemerintah gitu ya? Tapi nah ini kita melihat kenapa pemerintah masih mau ngembangin Maja. Ya, karena memang kebutuhan, Pak. Kebutuhan Akan Jakarta. Jakarta itu udah terlalu penuh kali ya? Untuk kebutuhan akan rumah, untuk komersil itu masih cukup besar. Mungkin penuh sih pastilah ya, tapi yang paling ini harganya ya udah semakin tinggi ya. Kita beli rumah Jakarta udah berat banget ya. Sedangkan orang yang butuh rumah ya, yang rumah yang memang affordable, yang masih terjangkau, masih cukup banyak, Pak. Betul. Nah, ini makanya pemerintah terus mengembangkan. Jadi Jakarta itu sedangkan dulu mungkin pernah dengar ya, kota-kota satelit sekitar Jakarta, Jabodetabek ya, Bekasi, ya, Tangerang, Serpong. Ya itu kota satelit itu sekarang udah penuh juga, Pak. Udah penuh juga ya. Juga udah nggak jauh sama Jakarta. Iya, betul. Yang dulunya katanya jauh juga sekarang udah mulai berkembang. Zaman dulu siapa yang mau orang tinggal di Serpong ya? Sekarang udah harganya udah hampir sama sama Jakarta. Iya, gila. Sekarang BSD. Sedangkan kebutuhan akan hunian masih cukup besar. Nah, disinilah dilihat peluangnya. Ya, area yang memang cukup ideal untuk hunian ya dipilihlah area Maja. Jadi salah satu solusi buat masyarakat yang mau punya rumah sendiri dengan budget yang masih terjangkau mungkin ya Pak ya. Memang kita sedikit lebih jauh ke Jakarta, tapi fasilitasnya juga kita ada stasiun kereta dan rencana gerbang tol mungkin ya ke depannya. Karena itu memang kita ya pemerintah kalau memang menyiapkan satu area untuk jadikan suatu kota baru, ya pasti dia akan support dengan segala macam fasilitasnya. Yang tadi kita sebutkan masalah transportasi massal, ya, mau tol, jalan biasa, termasuk pun kereta, komuter lain. Itu berarti bisa jadi Maja ini nanti ke depannya seperti Bekasi atau seperti Bogor kali ya? Yes, karena memang akan dijadikan kota baru, Pak. Wih, keren. Jadi kalau mau beli, mending sekarang sebelum nanti kalau udah kayak Bogor, kayak Bekasi, sekarang mana ada rumah yang murah ya? Zaman dulu masih murah, sekarang udah nggak ada. Oke, mungkin Pak bisa dilanjutkan. Kalau saya zoom lagi, ya kalau tadi ini kita bicara tadi 1 dari 10-nya, ini kita zoom. Kalau kita zoom, Pak, nah ini kota baru Maja. Nah, ini kita berada di barat Jakarta. Nah, ini dia areanya. Nah, kalau tadi Bapak infokan mengenai akses termasuk infrastruktur. Nah, infrastruktur ini juga udah disiapkan oleh pemerintah, Pak. Ini kita ambil dari PUPR, Bapak bisa lihat, bisa cek. Nah, ini transportasi, mau transportasi dari tol, jalan, ya, masuk KRL. Nah, ini udah disiapkan oleh pemerintah. Nah, ini jalur. Nah, ini akan jadi simpul yang luar biasa. Ya, kalau ini kan di Jakarta, Bekasi segala macam ini sudah ramai. Nah, ini disiapkanlah sendiri. Ini Maja ini kalau kita ngelihat apa irisan bolanya ini kayaknya hampir sama-sama Jakarta ya luasannya. Ya, populasinya hampir sebesar Serpong, Pak. Ya. So, nah ini areanya. Oke, keren banget sih Maja ini ke depannya. Segala macam udah disiapkan, termasuk tol ya. Iya. Oh, apalagi nanti katanya mau ada apa lingkar selatan, jalan lingkar selatan itu masuk ke memotong di Citra Maja Raya ya? Nah, nanti ini mungkin bisa dicek karena perkembangan tol itu terus berkembang, Pak. Terus dikembangkan oleh Bapak. Itu tembusnya kemana Pak? Kalau boleh tahu Pak, yang jalan lingkar selatan itu? Nah, yang dari, nah ini jalannya ini sebenarnya beda ya dari PUPR itu dari Balaraja Timur sampai ke Serpong. Oh, dari Balaraja Timur sampai Serpong. Nah, itu kalau udah jadi, itu Maja dekat sekali. Oh, itu yang tol Serpong Balaraja itu. Iya. Terus kita di pemerintah terus kembangkan. Nah, itu kalau udah jadi, waduh, area Maja udah ceritanya mungkin harganya udah meningkat.
Oke, nanti ada ibu kota apa ya? Ibu kotanya sendiri kali ya. Memang kan menjadikan kota baru. Iya, kalau jadi kota baru kan berarti ada mungkin wali kotanya nanti. Wih, keren. Oke Pak, mungkin ada informasi yang bisa di-sharingkan lagi ke sobatku di rumah? Ya. Nah, terus, ini Citra Majanya sendiri. Kita akan kebetulan Ciputra dapat bagian, dan beruntungnya grup Ciputra dapat lokasinya di Maja itu cukup strategis, Pak. Cukup strategis. Ya. Kenapa Pak dibilang strategis?